Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, kondisi sebuah jalan di Desa Tundagan, Kecamatan Watu Kumpul, viral di media sosial. Pasca viralnya video aspal jalan Desa Tundagan di media sosial, pemerintah desa melalui Lutfi, selaku tim pengelola kegiatan atau TPK, memberikan klarifikasi. Lutfi menjelaskan bahwa aspal terlihat mudah terkelupas karena kondisinya masih basah dan belum mengeras sempurna. Hal ini disebabkan waktu pengambilan video kurang dari 24 jam setelah proses pengaspalan selesai. Namun ia memastikan bahwa aspal akan mengeras dan lebih kokoh setelah proses pengeringan berjalan optimal. Terima kasih kepada masyarakat desa Tundagan yang sudah mengkritik kami. Tentu kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas kritikannya, dan itu kami menyampaikan menjadi himbauan kepada masyarakat desa Tundagan kalau memberikan kritik kepada kami terkait dengan aspal, kalau aspal sudah kering sehingga lebih elegan untuk memberikan kritik, apalagi untuk masukkan ke dalam medsos. Sehingga dari kami juga merasa bangga karena sudah dikritik, dan itu bagi masyarakat yang silakan tentunya mengkritik dengan menggunakan kenyataan yang ada di lapangan. Setelah memberikan penjelasan, Lutfi mengajak awak media untuk membuktikan kekerasan aspal secara langsung, yang menunjukkan bahwa saat dipukul menggunakan batu, aspal tetap kokoh dan tidak mudah rusak. Ini coba boleh pakai tang, nggak akan kuat. Asli keras ya? Nah, tangan saya sakit. Ini setelah kering berarti? Kalau ini sudah kering, hasilnya seperti ini. Tapi kalau basah, ya tangan seorang bayi pun bisa. Ini keras, sakit. Sementara itu, warga sekitar menyampaikan rasa terima kasih atas adanya proyek pengaspalan ini. Jalan menuju lokasi yang sebelumnya menanjak dan curam kini lebih mudah dilalui berkat pembangunan tersebut. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa Tundagan, perangkatnya jalannya sudah dibangun dengan bagus. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan jalan bermanfaat kepada masyarakat Tundagan. Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah desa berharap masyarakat dapat memahami kondisi aspal yang viral tersebut dan menunggu hasil pengerasan maksimal beberapa hari ke depan. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. UNP Kediri berangkatkan sebanyak ratusan atlet mahasiswa untuk bertanding di ajang Porsinasma 5. Semangat juang tinggi dan penuh percaya diri, Universitas Nusantara PGRI atau UNP Kediri resmi berangkatkan 130 atlet mahasiswa untuk berlaga di ajang bergengsi Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa atau Porsinasma 5 yang digelar di Kota Madiun 4-5 Agustus 2025. Tak tanggung-tanggung, UNP membidik gelar juara umum di ajang 2 tahunan antar perguruan tinggi PGRI se-Indonesia ini. Pelepasan kontingen UNP Kediri dilakukan secara resmi di halaman kampus. Dalam acara itu, Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi MPD, menyerahkan bendera kepada Ketua Kontingen, Nur Ahmad Muharram. Penyerahan bendera ini menjadi simbol dukungan dan kepercayaan kepada para atlet. Sebanyak 130 atlet UNP Kediri akan bertanding di 160 nomor dari berbagai cabang olahraga. Ketua kontingen, Nur Ahmad Muharram, menjelaskan bahwa satu atlet bisa mengikuti hingga 4 nomor pertandingan, tergantung kemampuan dan kesiapan mereka. Sementara itu, UNP Kediri telah melakukan pemusatan latihan atau TC selama 2 bulan. Para atlet yang akan bertanding sebagian besar aktif di klub olahraga masing-masing. Ya, untuk
terkait dengan atlet kontingen UNP Kediri terdiri dari 130 kontingen mengikuti 160 item yang ada di cabang olahraga yang dipertandingkan di Puskesmas Madiun. Jadi ada beberapa yang diikuti, satu atlet itu bisa mengikuti 4 nomor. Jadi ada 130 atlet, 160 nomor yang diperlombakan di Porsenasma 5 di Unifma Madiun. Nomor ternyata berbeda. Jadi satu cabur misalkan atletik itu ada beberapa nomor, 100 meter, 800 meter dan lain sebagainya. Untuk persiapan teman-teman di UNP Kediri sudah melakukan TC. Jadi di masing-masing cabur itu sudah melakukan TC dan kita siap untuk bertanding di Madiun. TC-nya 2 bulan. 3 bulan sebelum keberangkatan, karena memang teman-teman ini yang di UNP Kediri sebelum 2 bulan itu sudah mengikuti di kursnya masing-masing, sehingga untuk persiapan di Porsenasma kita tinggal mental dan juga koordinasi di masing-masing cabur. Beberapa prodi yang mengikuti di masing-masing cabur, salah satunya di bola voli itu tidak hanya di prodi penjas saja, tidak hanya di prodi olahraga saja, tetapi di manajemen juga ikut andil, di PGSD juga ikut mengikuti dalam kegiatan tersebut. Ya, yang membedakan adalah kami kemarin di Porsenasma keempat menjadi tuan rumah. Jadi yang kami ikuti itu ada banyak perlombaan atau nomor yang dipertandingkan. Tetapi ini yang menjadi lain adalah teman-teman sudah siap dalam mengikuti kegiatan tersebut karena memang target kita adalah juara 1. Karena di Porsenasma di Palembang 2017 kita jadi juara 1, Porsenasma di Semarang kita jadi juara 1. Kontingen UNP Kediri tidak hanya diperkuat mahasiswa dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau penjas Kesrek, tetapi juga dari program studi lain seperti PGSD dan manajemen. Sementara di cabang renang dan bola voli, kolaborasi antar prodi menjadi kekuatan tambahan. Sebagai tambahan informasi, UNP Kediri sebelumnya menjadi tuan rumah Porsenasma 4 tahun ini. Meski datang sebagai peserta, UNP tetap mengirim formasi besar. Nur Ahmad menyebut, cedera atlet menjadi kendala yang masih ditemui, tetapi ia menilai hal tersebut wajar. Banyak atlet juga mengikuti turnamen di luar agenda Porsenasma. Dalam agenda Porsenasma, UNP Kediri mewaspadai kekuatan kontingen dari PGRI Bali yang disebut sebagai pesaing terberat. Namun dengan persiapan matang, Nur Ahmad yakin timnya bisa tampil maksimal. Sementara itu, salah satu atlet andalan UNP Kediri di cabang olahraga renang, Elok Cahya Maharani, mengatakan bahwa ia siap tampil maksimal. Mahasiswi semester 8 dari program studi manajemen ini akan turun di nomor estafet dan individu bersama 7 atlet lain dari berbagai program studi. Tidak hanya itu, tim renang UNP Kediri juga telah menjalani latihan intensif bersama ofisial. Mereka menargetkan meraih 6 medali emas di cabang renang. Persiapannya ini udah latihan maksimal sama officialnya. Untuk targetnya mungkin kita 6 emas. Ini baru pertama. Udah 2 kali. 2 kali ini. Kalau sebelumnya dapat juara? Sebelumnya dapat 9 medali. Cabur renang 2 emas, 5 perak sama 2 perunggu. Kalau secara persiapan ini yang mungkin menjadi kendala ataupun menjadi kampus yang terberat kawan Mbak? Mungkin ini PGRI yang di daerah Bali. Ini dari Bali. Ya. Ini kegiatan kapan sih dilakukan? Tanggal 4 sampai 9 Agustus. 4 kali kegiatan. Kalau untuk orang tua sama dosen, untuk atlet-atletnya buat semangat aja, nggak perlu pesimis. Yang penting bisa hasilnya belakangan. Elok bukan nama baru di Porsenasma. Ia telah 2 kali tampil dan mengoleksi 9 medali, yakni antara lain 2 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Pada tahun ini, ia melihat PGRI Bali sebagai lawan terkuat, namun tetap optimis membawa pulang hasil terbaik. Motivasi dari orang tua dan para dosen jadi penyemangat utama. Kami tidak boleh pesimis,
pantang menyerah, hasilnya biar nanti mengikuti proses dengan penuh semangat. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR menyebut bahwa Presiden mendukung wacana pilkada lewat DPRD. Hal tersebut diungkap oleh Ahmad melalui keterangannya kepada wartawan pada Jumat 1 Agustus. Ia menegaskan bahwa pilkada yang dilakukan melalui DPRD merupakan usulan langsung dari Presiden demi menekan biaya politik. Ia menambahkan bahwa meskipun pilkada dilakukan oleh anggota DPRD, namun debat calon masih akan dilakukan. Politikus tersebut juga menekankan bahwa aturan ini harus dirumuskan secara jelas. Wacana pemilihan ini mencuat kala Mendagri Tito Karnavian membuka peluang terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tito mengatakan aturan tersebut merujuk pada pasal 18B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya pemirsa, Semingkir Cup di Desa Semingkir, Kabupaten Pemalang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat laga semifinal Semingkir Cup pada Jumat 1 Agustus 2025. Pada awalnya pertandingan berjalan normal, namun situasi memanas ketika salah seorang pemain dilempar batu oleh salah satu supporter. Sontak aksi tersebut memicu saling lempar batu antar supporter hingga suasana tak terkendali. Petugas keamanan yang berada di lokasi berusaha menenangkan keadaan dan memisahkan kedua kelompok supporter. Sementara itu, beberapa penonton yang mengalami luka-luka segera mendapat pertolongan medis di sekitar lapangan. Akibat kericuhan ini, Ketua Panitia Penyelenggara Semingkir Cup memutuskan untuk mendiskualifikasi tim Nambo FC dari kompetisi sebagai bentuk sanksi tegas atas insiden tersebut. Oke, tenang. Kami selaku panitia penyelenggara demi menjaga keamanan bersama, ya kan? Maka kami selaku panitia penyelenggara, saya selaku ketua panitia mengumumkan bahwa Persela Nambo didiskualifikasi. Tenang. Saya minta dengan keputusan ini, supporter dari suku Bongkot pulang dengan tertib. Bila mana ada kejadian di luar, kami selaku panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dan terima kasih. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Pemprov Jawa Timur saat ini tengah menyusun regulasi sonhorek yang tengah menjadi polemik di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, pegiat sonhorek berharap agar regulasi tersebut tidak disusun sepihak, melainkan melibatkan masyarakat atau konsumen yang mengadakan acara. Hal ini disampaikan oleh teknisi sonhorek asal Blitar, Ahmad Abdul Aziz, dalam keterangannya pada Jumat 1 Agustus lalu. Selain itu, Ahmad menjelaskan bahwa dalam praktiknya, kegiatan sonhorek dilaksanakan atas kesepakatan para warga. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah juga memperhatikan aspirasi warga dalam merumuskan aturan ini. Ia juga meminta agar aturan tersebut tidak langsung melarang kegiatan sonhorek, melainkan memberikan batasan teknisi yang masuk akal, seperti pengurangan volume atau besar peralatan, tanpa harus mematikan mata pencaharian pelaku sonhorek. Java TV melaporkan. Berikutnya, Bupati Mojokerto memberikan apresiasi tinggi kepada PWRI Mojokerto. Bupati Mojokerto, Dr. Haji Muhammad Albara LCM Hum, menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pensiunan PNS yang tergabung dalam Persatuan Redatama Republik Indonesia atau PWRI Kabupaten Mojokerto. Hal itu disampaikan saat menghadiri resepsi HUT ke-63 PWRI di Gor Surya Kencana, Sabtu 2 Agustus 2025.
Menurut Bupati, PWRI bukan sekedar organisasi pensiunan. PWRI merupakan pilar moral dan sosial yang turut menopang pembangunan daerah. Nilai kebangsaan, integritas, serta pengalaman para anggota dinilai sebagai aset yang tak ternilai bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dikatakan Bupati, akan terus membuka ruang bagi kontribusi PWRI, mulai dari pemikiran, saran kebijakan, hingga kegiatan sosial yang memberikan dampak nyata. Bupati Mojokerto juga menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan lansia, termasuk dukungan kepada organisasi PWRI agar tetap produktif dan dihormati sebagai bagian dari sejarah dan masa depan daerah. Untuk saat ini kita memberikan dana hibah untuk perputaran roda organisasi PWRI Kabupaten Mojokerto, sehingga organisasi ini bisa berjalan dan bisa menghidupi warganya, dari warga PWRI. Harapannya berbagi share pengalaman, karena anggota PWRI jauh lebih lama berada di pemerintahan daripada kita yang masih bermuda ini. Kami berharap PWRI menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal kemajuan untuk pemerintah Kabupaten Mojokerto. Acara resepsi HUT PWRI ke-63 ini menjadi momen silaturahmi dan refleksi atas perjalanan panjang organisasi yang telah berdiri sejak 24 Juli 1962. Meskipun sudah purna tugas, semangat pengabdian para anggota PWRI terus hidup dan bermakna bagi masyarakat. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kemendagri memberikan respon pernyataan atas maraknya narasi pengibaran bendera One Piece. Respon tersebut diungkap oleh Ditjen Polpem Kemendagri, Bahtiar Baharudin, di sela pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, Bali pada Jumat 31 Juli lalu. Bahtiar mengingatkan bahwa menjadi pemimpin negara tidaklah mudah. Bahtiar mengatakan bahwa ia tidak ingin kondisi ini direspon lebih jauh, serta mengajak untuk fokus dalam menyelesaikan tantangan dengan mendukung pemerintah. Bahtiar mengatakan bahwa ia tidak melarang pemasangan bendera One Piece, namun Bahtiar juga mengajak agar masyarakat tetap memasang bendera merah putih, dikarenakan bendera ini adalah bendera pemersatu masyarakat. Java TV melaporkan. Berikutnya, Ketua DPP PDIP Perjuangan menyatakan ketidaksetujuannya atas wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal tersebut dibenarkan oleh Dedi dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada Kamis 31 Juli lalu. Dedi menegaskan bahwa pemilu kepala daerah melalui rakyat merupakan buah dari reformasi, dan hal itu merupakan peradaban politik di bangsa ini. Selain itu, anggota Komisi 2 DPR ini juga menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi hanya akan dilakukan melingkar di pihak elit saja. Ia mengaku khawatir bahwa mekanisme pemilihan ini akan memiliki celah bagi aparatur kekuasaan. Dedi malah setuju apabila gubernur dipilih oleh presiden, namun ia menegaskan bahwa hal tersebut harus memiliki kewenangan yang jelas. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Mensos peringatkan dampak dari kesalahan rekrutmen sekolah rakyat yang dapat berbuah sanksi bersama. Hal tersebut ditegaskan oleh Gus Ipul saat ia membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 di Lebak, Banten, Jumat 1 Agustus lalu. Gus Ipul menyampaikan bahwa pihak pertama yang terkena sanksi adalah pendamping PKH, Dinsos dan dinas setempat, bupati dan gubernur, hingga menteri yang menaungi. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik manipulasi data, suap, serta titipan dalam proses seleksi siswa. Ia berujar bahwa hal tersebut merupakan perintah serta arahan Presiden Prabowo. Gus Ipul mengatakan bahwa mekanisme pendaftaran siswa sekolah rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Para siswa yang direkrut berasal dari keluarga miskin
miskin ekstrim, serta telah diverifikasi oleh pendamping PKH, Dinas Sosial dan Kepala Daerah. Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan hasil kerja kolaboratif lintas kementerian serta sejumlah lembaga terkait. Java TV melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Wakil Perdana Menteri Kamboja mengusulkan agar Donald Trump dianugerahi Nobel Perdamaian atas upayanya meredakan konflik Kamboja-Thailand. Hal tersebut diungkapkan oleh Sun saat ia diwawancarai oleh media luar Wall Street Journal yang menegaskan bahwa Trump berhak mendapat hadiah Nobel bukan hanya atas kontribusinya terhadap Kamboja, namun juga di wilayah lainnya. Sun menegaskan bahwa negaranya tidak akan mungkin menghentikan perang antara Kamboja dengan Thailand tanpa adanya campur tangan Trump. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan Kamboja dalam menganugerahkan Nobel Perdamaian atas Trump, Sun mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkomunikasi dengan Komite Nobel di Norwegia. Ketegangan serta konflik sempat terjadi antara Kamboja dan Thailand pada 24 Juli lalu. Konflik ini diawali oleh ketegangan di wilayah perbatasan antara dua negara tersebut dan berubah menjadi baku tembak. Baik pihak Kamboja maupun Thailand sama-sama melancarkan serangan roket maupun udara. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.